Selamat pagi. Good morning, Sita Kristi. Baik, selamat pagi untuk semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Stefani? Tidak ada ya? Stefani? Ada atau tidak? Oh, Brian, dengan Brian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mengecek dulu untuk buku-bukunya sudah ada, buku cetaknya, Alkitab, dan HP juga kita butuhkan untuk di bagian terakhir nanti dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap semua ya? Nah, hari ini kita kembali bertemu. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita boleh berkumpul kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saya membacakan dulu kesepakatan kelas kita untuk kita pedomani. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan serius. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Mem akan putarkan sebuah lagu, kita menyanyi bersama. Dan yang memimpin doa pembukaan, bersiap ya, siapa yang bisa memimpin kita? Oke, Dimetria. Kita menyanyi dulu, sesudah menyanyi, lalu kita masuk dalam doa. Baik, sekarang kita masuk dalam doa pembuka. Satu orang pimpin kita, Dimetria. Mem dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan berdiri teman-teman. Izinkan saya untuk memimpin dalam agama Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau dapat mengumpulkan kami di dalam kelas ini. Hari ini kami akan belajar, bimbinglah kami agar dapat memahami pembelajaran dengan baik. Bimbinglah juga Mem Desi agar bisa mengajari kami dengan baik, sabar dan tabah, sampai kami bisa mengerti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dimetria. Baik, untuk materi kita hari ini, kita akan masuk di subtema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan ataupun mujizat. Minggu lalu masih ingat pelajarannya tentang apa? Tentang apa minggu lalu? Yesus mewartakan melalui perumpamaan. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran tema yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan ataupun mujizat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami tindakan peserta mujizat Yesus sebagai bagian dari pewartaan kerajaan Allah, menguraikan makna mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus dalam kitab suci. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Nah, adapun pemahaman bermakna, ini pemahaman yang harus kita miliki, yang harus kita pahami dalam pelajaran ini, bahwa Yesus melakukan tindakan serta mujizat adalah merupakan pewartaan kasih dan kuasa Allah kepada umat manusia. Pembuktian identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi pada akhirnya nanti kamu memahami bahwa Yesus kemudian hadir mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat karena Yesus kemudian mempunyai nilai-nilai itu, berbelas kasih, keadilan, dan memberi pengampunan. Nah, dalam kehidupan juga kita sehari-hari seperti itu. Nanti kita diajarkan bagaimana berbelas kasih kepada orang lain, bagaimana memberi pengampunan kepada orang lain, dan bagaimana kemudian memperlakukan orang lain itu secara adil. Ya. Nah, asesmen dalam atau penilaian Mem dalam pelajaran ini ada 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Nanti di akhir Mem akan memberi penugasan. Lalu yang kedua, penilaian sikap.
Nah, penilaian sikapnya ini sikap bersyukur setiap hari atas mujizat, rahmat, kehidupan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mem akan melihat dalam buku pekerjaan rohani kalian, apa yang kalian buat di rumah, ya, dan apa yang kalian lakukan setiap hari terkait dengan sikap bersyukur. Lalu yang ketiga adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan, yaitu membuat peta konsep. Itu untuk asesmen kita. Nah, sekarang saya mau mulai pelajaran kita dengan pertanyaan berikut ini. Apa arti dari mujizat? Hah? Ada yang tahu mujizat itu artinya apa? Mujizat itu apa? Hah? Silakan Valdo. Perbuatan yang ajaib. Ada yang lain? Mujizat itu adalah perbuatan yang ajaib. Atau mujizat itu kemudian dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Dalam pelajaran kita ini mujizat itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, sebutkan mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Yang kamu tahu apa-apa saja? Oke, Jeremy dulu. Apa Jeremy? Oke, Yesus mengubah air menjadi anggur. Apalagi? Yesus memberi makan 5.000 orang. Angkat tangan, siapa lagi? Oke, Jacqueline apa? Nah, itu adalah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaan yang berikut, di mana Yesus mengadakan mujizat yang pertama? Di pesta pernikahan di Kana, ya. Mujizat apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengubah air menjadi anggur. Lalu yang kelima, apa tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan membuat mujizat? Supaya apa? Oke, Jacqueline, agar mudah memahami, agar orang mudah memahami tentang karya-karya Allah. Apalagi? Supaya orang-orang percaya. Oke, nah tujuan dari Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat tadi di awal, ya. Ada kemudian Yesus di akhir itu orang akan mengalami keselamatan, atau orang akan mengalami kebahagiaan atau sukacita karena apa? Misalnya sembuh dari penyakitnya. Untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam mengamati gambar. Ya, di dalam bukunya ada juga pada halaman 21. Kita akan mengamati gambar tentang bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga bagaimana kita memberikan tindakan dan dalam membantu orang-orang tersebut. Nah, gambarnya itu ada pada halaman 21 di dalam buku cetaknya. Juga bisa melihat gambar di atas di slide, ya. Nah, itu mengenai gambar yang kita lihat. Nah, sekarang Mem akan memutarkan satu video terkait dengan materi kita untuk anak yang terlantar, ya. Oke, baik. Setelah melihat gambar tadi, mengamati gambar, dan kemudian menonton video tentang anak terlantar mengenai realita kehidupan, kita akan masuk di bagian selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini dijawab secara pribadi, ya, di dalam buku tulisnya, dicatat dalam buku tulisnya saja. Nanti ditulis jawabannya saja. Mem akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, membayangkan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tampak pada gambar dan video tersebut. Lalu yang kedua, menurutmu hal-hal apa saja yang dapat membuat mereka gembira atau bahagia? Dan yang ketiga, tindakan apa yang dapat kalian lakukan untuk membuat mereka bergembira? Dari video tadi atau dari gambar yang kemudian kalian lihat, silakan dituliskan dalam buku catatannya. Sebentar, Mem akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan hal apa yang kamu pelajari dari gambar dan video tersebut.
Baik, karena saya melihat pasti semuanya sudah selesai mengerjakan yang bagian refleksinya untuk yang pendalaman video dan juga gambar tadi. Saya bisa meminta untuk beberapa orang men-sharingkan apa yang kamu tulis terkait dengan pertanyaan tadi mengenai hal-hal apa yang dapat kita lakukan untuk menggembirakan mereka, atau hal-hal apa yang kemudian kita lakukan untuk membantu mereka yang kemudian terlantar dalam video bahkan dalam gambar tadi. Siapa yang bisa untuk men-sharingkan? Maju sini boleh. Menurut saya hal-hal apa saja yang dapat membuat mereka bahagia? Yang pertama adalah rezeki seperti uang, baju yang layak dan bahan pokok. Menurut saya hal-hal yang dapat membuat mereka gembira atau bahagia yaitu diberi sedekah dan bantuan. Nah, mendengar tadi sharing kalian terkait dengan mengamati gambar dan video anak terlantar, maka Mem akan memberikan penegasan ya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka. Nah, salah satu yang kamu sudah lakukan di sekolah adalah biasanya mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai untuk diberikan kepada mereka yang terlantar karena tidak menggunakan pakaian yang layak ya. Yang kedua, kita memberikan biasanya di masa prapaskah itu kita mengumpulkan biasanya APP dan juga bahan makanan untuk diberikan kepada mereka yang mengalami kekurangan. Ada juga yang kemudian memberikan uang sumbangan kepada mereka. Nah, inilah yang kemudian ditunjukkan Yesus dalam tindakannya, bagaimana dia melakukan mujizat karena dia kemudian memberikan sukacita atau kedamaian kepada orang lain supaya orang mengalami sukacita atau kegembiraan ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam bagian memahami peta konsep yang akan kita kerjakan di akhir nanti ya. Sebelum masuk dalam kelompok saya jelaskan dulu. Nah, peta konsepnya nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ini contohnya, dalam pengerjaannya nanti di Canva kamu bisa lebih kreatif lagi untuk menemukan. Cuman caranya seperti ini. Nah, dalam mujizat-mujizat Yesus nanti kita akan menemukan dan mengelompokkan sesuai dengan artikel dan video serta audio yang akan membagikan kepada kalian. Nanti kalian menemukan hal itu dan mengelompokkan mujizat-mujizat Yesus. Dengan demikian kamu bisa nanti membuatnya di Canva. Jadi untuk di peta konsep nanti mujizat Yesus kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Lalu nanti diberikan tanda panah yang saling menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi boleh tulis mujizat Yesus mau di tengah atau di pinggir sini, lalu kemudian diberi tanda panah yang saling menghubungkan satu dengan yang lain. Oke. Nah, sebelum masuk kelompok, saya mau mengajak kita dulu untuk berdiri dan kita ice breaking dulu. Ya, supaya semua semangat, tetap semangat. Coba berdiri. Oke. Di ice breaking ini di depan sudah ada instruksinya ya. Lakukan apa yang kemudian instruksikan atau saya perintahkan. Misalnya, mengatakan begini, pegang hidung. Nah, pegang hidungnya ya. Tapi jangan kamu melakukan gerakan yang lakukan. Misalnya saya mengatakan pegang hidung, baru saya pegang kepala, jangan ikut ya. Nah, pegang telinga, pegang dagu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, Mem akan bagi dalam kelompok, ya. Nah, sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Nah, gaya belajar ini saya sudah kemudian petakan sesuai dengan tes kita di awal tahun pembelajaran ya, yang dilakukan bersama-sama. Jadi boleh melihat pembagian kelompoknya. Lalu nanti di dalam grup WA, Mem sudah bagikan itu yang mana yang akan dilihat. Misalnya di bagian kinestetik itu apa yang saya lakukan.
lalu bagian visual apa yang saya lihat, dan nanti ada bagian audio visual apa yang saya harus buat ya. Baik, sesudah kita masuk dalam kelompok, di dalam grup WA agama Mem sudah share apa yang akan kamu lihat terkait dengan gaya belajar kalian tadi. Jadi ada yang mendengarkan audio, ada yang melihat video, dan juga ada yang kemudian melihat artikel terkait dengan mujizat Yesus. Nah, sebelumnya Mem akan jelaskan dulu ya. Jadi sebentar Mem, boleh lihat dulu ke sini ya. Nah, sebentar akan saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dibuat di situ. Lihat petunjuknya, lihat petunjuk di LKPD untuk membuat peta konsep. Nah, peta konsepnya kalau sudah selesai nanti Mem minta tolong kamu kirim di Classroom. Jadi Mem berharap untuk produknya yang terakhir, untuk keterampilannya, kamu presentasi hari ini kalau sudah kerja di Canva, lalu di Classroom nanti dipresentasikan masukan dari teman-teman yang nanti itu diperbaiki, lalu kemudian kita print dan buat di papan mading. Saya membagikan dulu untuk LKPD-nya, silahkan lihat petunjuknya di situ. Jadi nanti peta konsepnya dibuat sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Kalau belum mengerti, boleh lihat juga di sini nanti. Nah, kan ini kan nanti di bagian terakhir, ini kan pertanyaannya. Langkah kegiatan yaitu mengamati. Tadi kamu kan artikel, tahu membaca artikel. Ya. Mujizat menghidupkan yang dilakukan Yesus apa-apa saja. Baik, jadi saya sudah melihat di Classroom, sudah mengirimkan semua pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan mengenai peta konsep dalam Canva. Sekarang kita masuk presentasi. Mem akan mempersilahkan dulu untuk kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1. Nanti lihat, boleh kalian yang lain lihat di slide sambil nanti mewakili dari kelompok 1 bisa menjelaskan apa yang mereka kerjakan dari peta konsep itu. Jadi kalian silakan memberikan masukan supaya nanti mereka bisa memperbaiki dan merevisi, dan nanti pada akhirnya kita bisa mengumpulkan dan kemudian menempelkan di papan mading sekolah ya. Selamat pagi Mem dan teman-teman. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang saya buat tentang mujizat yang dilakukan Yesus. Yang pertama, mujizat menghidupkan yang dilakukan oleh Yesus. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Vera. Nah, ada yang memberikan masukan? Dimitri ya? Oke, silakan Dimitri ya. Menurut saya, mohon untuk peta konsepnya itu lebih dirapikan lagi panah-panahnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan peta konsepnya. Selamat pagi Mem dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang pertama adalah membangkitkan yang dilakukan oleh Yesus. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Melihat pekerjaan dari kelompok 2, apakah ada yang memberi tanggapan? Nicholas? Ya. Oke, Gio. Silahkan Georgia. Boleh berdiri ya. Menurut saya yang perlu direvisi itu kayak tulisannya diperbesar karena kurang jelas, sama perpaduan warna sama tulisan dalam kotak-kotaknya itu kurang cocok, jadi tidak terlalu terkelihatan. Oke, sudah Gio? Oke, terima kasih Gio. Nanti kelompok 1 bisa, kelompok 2 bisa memperbaiki lagi ya. Oke, baik. Untuk presentasi tadi dan masukan dari teman-temannya, nanti mohon untuk diperbaiki supaya nanti peta konsepnya itu kita tempelkan di papan mading ya. Jadi mohon supaya itu diperbaiki nanti dan di print sehingga kita bisa tempelkan di papan mading. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Saya mohon beberapa orang untuk memberikan kesimpulan
Apa? Oke, Rivaldo, silakan Rivaldo. Kesimpulan yang saya dapat yaitu tindakan dan mujizat Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga mengungkapkan kasih dan kehadiran Allah di dunia. Kesimpulan dari tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat adalah: yang pertama, panggilan untuk percaya. Mukjizat seringkali mengajak orang untuk percaya dan mengikuti Yesus. Kesimpulan yang saya dapat adalah mukjizat Yesus menunjukkan bagaimana Allah memperdayakan umatnya untuk mengalami pemulihan dan kehidupan yang baru. Untuk selanjutnya, Mem akan memberikan peneguhan terkait dengan pelajaran kita dan proses kita dalam pembelajaran hari ini, ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizatnya untuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Setiap mujizat yang dilakukannya bukan hanya sekedar tanda, tetapi juga pengajaran tentang bagaimana kita seharusnya hidup, penuh cinta, perhatian, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, itu untuk peneguhan kita pada pembelajaran hari ini. Dan sekarang Mem mau meminta kalian mengekspresikan perasaanmu selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Boleh berdiri, ya, boleh berdiri ya. Jadi kita mengekspresikan secara lisan saja, ya. Saya mengikuti pelajaran hari ini seperti apa? Oke, 1. Jadi ekspresinya hitungan 3 nanti ya, baru memberi ekspresi. 2, 3. Oke. Nah, ini bagian dari bagaimana mengungkap perasaannya setelah mengikuti pelajaran. Untuk bagian yang terakhir, Mem akan memberikan penugasan ya terkait dengan penilaian kita pada hari ini untuk pengetahuan. Silakan kalian menuliskan di dalam buku tulisnya. Soal ini nanti dikerjakan di rumah untuk penugasannya. Ya, silakan ditulis dulu. Baik, kita akan masuk di bagian refleksi, bagian terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Mengajak untuk hening sejenak dan kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dan jawaban nanti dari pertanyaan ini silahkan dijawab dalam hati masing-masing dan direnungkan dalam hati. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu bisa memahami tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat? Oke, baik. Setelah kita merefleksikan pembelajaran kita, maka saya menutup untuk pembelajaran hari ini dengan lagu dan nanti kita akan ditutup dengan doa oleh Julio ya. Oke, baik. Kita menyanyi bersama-sama. Atas kuasa-Mu Tuhan. Oke, baik. Silakan Julio bisa memimpin kita untuk doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin dalam agama Katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu selama proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Kami mohon supaya apa yang telah diajarkan oleh Mem Desi dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan nanti. Kami juga mohon ampun atas segala kesalahan yang kiranya kami lakukan dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Julio yang telah memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Berharap kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran minggu depan dalam tema yang berbeda. Oke, semuanya bersiap untuk istirahat. Ya, kita istirahat dulu.
Salam. Terima kasih, Bre.